Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Apoteker Lilis Wahyu Aryani, Magister of Science. Perkenalkan, saya Yunita Wulan Nugraheni, NIM 104212121, dan teman-teman saya sebagai berikut: Yustika, Zahra, Zafira, Suyina, Aski, Dwi, dan Yuninda akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 10 dengan judul nanogel sebagai tugas dari mata kuliah Farmaseutika Dasar. Sebelumnya, saya izin untuk memulai presentasi. Pendahuluan. Istilah nanogel pertama kali diusulkan oleh Vingradov et al. Pada tahun 1999 untuk menggambarkan pembawa obat baru yang dirancang untuk pengiriman oligonukleotida antisense. Nanogel adalah jenis baru dari pembawa polimer hidrofilik. Sediaan nanogel terdiri dari nanoemulsi dan gel, di mana nanoemulsi merupakan salah satu jenis sediaan yang dapat meningkatkan permeabilitas obat pada permukaan membran karena membran kulit bersifat lipofil. Nanogel digunakan untuk menggambarkan partikel hidrogel terdiri dari polimer terikat silang dan mampu membengkak dalam lingkungan berair dalam ukuran skala nano. Nanogel dibuat dari jaringan ikat silang dari polimer non-ionik yang larut dalam air dan polimer kationik polietilenimine. Kelebihan sediaan nanogel, kesederhanaan formulasi obat, kapasitas pemuatan obat yang tinggi, stabilitas dispersi yang luar biasa, penyimpanan lama formulasi obat dalam bentuk beku sampai kering, dirancang khusus untuk responsif terhadap polimer dan nanopartikel oksida besi. Lalu ada kekurangan nanogels, membutuhkan teknik mahal untuk benar-benar menghilangkan surfaktan pasir pelarut pada akhir proses. Yang terakhir ada ketentuan sediaan nanogel. Nanogels dapat disimpan dalam bentuk kering pada suhu kamar dan dapat dengan mudah disuspensikan kembali dalam media berair, membentuk dispersi partikulat dengan diameter hidrodinamik 120-350 nm. Senyawa bermuatan berlawatan dapat dimuat ke dalam nanogel hanya dengan mencampur larutan dengan dispersi pembawa. Kesimpulan, nanogel yang sensitif terhadap pH terdiri dari polielektrolit yang berkaitan silang dengan gugus asam atau basa lemah atau kombinasi keduanya. Derajat ionisasi rantai polielektrolit berubah sesuai pH variasi nilai pH lingkungan. Deprotonasi menyebabkan peningkatan tekanan osmotik, pembengkakan, dan porositas polimer yang menyebabkan pelepasan molekul yang terkait secara elektrostatik. Memberikan perlindungan dari biodegradasi obat di dalam tubuh, mudah disesuaikan dan dipertahankan sesuai dengan molekul penghantar yang diinginkan. Kedua, jumlah obat yang dibutuhkan rendah, serta jumlah dosis yang dikurangi. Selanjutnya, obat-obatan yang dimuat nanogel dapat dikirim ke dalam tubuh tanpa efek samping atau merugikan serta dapat dioleskan. Termodinamika minimum yang menghasilkan struktur yang stabil dan kokoh, serbaguna dan mudah, serta biaya yang efektif. Sistem penghantaran obat. Kemampuan suatu bahan dalam meningkatkan fungsi kulit tergantung pada formulasi sediaan dan sistem penghantaran untuk mencapai target aktif dalam jumlah yang cukup untuk memberikan efek dan melepaskan bahan aktif dari pembawa. Tujuan utama dalam mendesain nanopartikel sebagai sistem penghantaran adalah untuk mengontrol ukuran partikel, sifat permukaan, dan pelepasan bahan aktif untuk mencapai sisi aktif spesifik, melindungi obat dari degradasi, dan mengurangi toksisitas maupun efek samping. Faktor-faktor yang terkait. Yang pertama adalah interaksi obat yang ditentukan oleh beberapa fitur termasuk hidrofilisitas atau hidrofobisitas obat dan pembawa. Kedua, mekanisme biodegradabilitas dan waktu pembersihan pembawa fitur.
Cara membuat sediaan adalah siapkan nanogel F127 atau PPCA yang mengandung obat dilarutkan dalam asetonitril dan peralut organik. Selanjutnya dihilangkan dengan penguapan vakum putar pada suhu 50 derajat Celcius selama sekitar 1 jam. Campurkan yang dihasilkan disaring melalui filter nilon 0,22 m. Hasilnya dikeringkan semalaman pada suhu kamar. Lalu misel yang dibuat di atas diaduk secara magnetis 600 rpm pada suhu kamar dan diatur pH-nya dengan asam klorida 0,01 m hingga pH 2,0. Nanogel F127 atau PPCA yang mengandung obat disiapkan sesuai metode yang dilaporkan dengan notifikasi. Sistem kemudian dibiarkan berpolimerasi selama 6 jam pada suhu kamar dengan pengadukan magnetik dan kemudian pH-nya diatur dengan natrium hidroksida 0,01 m hingga pH 6,5 untuk mendorong reaksi sepenuhnya. Monomer butil cyanokrilat kemudian ditambahkan tetes demi tetes sampai konsentrasinya masing-masing mencapai 0,1% berat atau 0,2% berat. Untuk nanogel F127 atau PEI, Pluronic F127 atau 0,3 gram dan PEI 30% larutan berair 1 ml yang diaktifkan reaksikan semalaman pada suhu 25 derajat Celcius. Gel transparan yang dihasilkan dikeringkan di bawah vakum, ditimbang, ditempatkan dalam air, dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Derajat pengembangan dihitung dengan membagi berat gel mengembang dengan berat awal komponen polimer yang diambil dalam reaksi. Menggunakan persamaan S sama dengan M per X, untuk nanogel F127 atau PPCA, nanogel kering dilarutkan dalam air dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Derajat pengembangan dihitung dengan membagi berat gel mengembang dengan berat awal komponen polimer yang diambil dalam reaksi X menggunakan persamaan S sama dengan M per X. Kemudian molekul terapeutik kecil, molekul biologis, dan bahkan nanopartikel dapat dimasukkan ke dalam nanogel, seperti nanopartikel lainnya. Pemuatan dapat dicapai dengan yang pertama yaitu jebakan fisik, melalui interaksi elektrosit, van der Waals, dan autohidrofobik. Yang kedua yaitu perlekatan kovalen. Yang ketiga yaitu perakitan mandiri yang terkontrol. Kemudian, nanogel memiliki kecenderungan untuk melepaskan obat dengan cepat. Pelepasan obat nanogel dipicu oleh beberapa rangsangan, seperti suhu, pH, pertukaran ion, dan cahaya. Kemudian, sediaan hidrogel berukuran nano dibuat dengan tujuan untuk mengendalikan pelepasan molekul terapeutik yang terperangkap. Selanjutnya yaitu mekanisme pelepasan obat dari nanogel. Mekanisme transisi termosensitif dan volume polimer yang memiliki karakteristik termosensitif seperti poly N-isoprofil akrilamida. Pada awalnya menyebabkan penyusutan volume gel dan menghabiskan obat indometasin karena pemeliharaan suhu di atas suhu larutan kritis yang lebih rendah atau LST. Evaluasi stabilitas sediaan nanogel. Yang pertama, uji organoleptis, yaitu pemeriksaan yang berupa bentuk, bau, dan warna dilakukan secara visual. Yang kedua, uji pH, yaitu sebanyak 0,5 gram sediaan diencerkan dengan 5 mili aqueous, kemudian diukur menggunakan pH meter. Yang ketiga, uji homogenitas, yaitu sediaan nanogel yang diletakkan pada objek gelas, kemudian dilihat dengan menggunakan kaca pembesar. Yang keempat, uji gaya lekat, yaitu sediaan sebanyak 0,5 gram diletakkan di atas objek gelas, kemudian ditekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Kemudian dilepaskan beban seberat 1 kg. Selanjutnya dipasang objek gelas pada alat uji. Kemudian waktunya dicatat hingga kedua objek gelas terlepas.
Yang kelima, daya uji sebar, yaitu sediaan sebanyak 500 mg ditimbang, kemudian diletakkan di antara dua lempeng kaca, ditambahkan beban di atasnya, kemudian didiamkan selama 1 menit dan dicatat diameternya. Yang keenam, penentuan viskositas, yaitu pengujiannya dengan menggunakan alat viskometer Brockfield. Sediaan sebanyak 50 gram dimasukkan dalam pot plastik, kemudian diatur spindle dan kecepatannya. Kemudian, viskositas dari sediaan akan terbaca pada alat. Tujuan dilakukan pengukuran viskositas yaitu untuk mengetahui besar suatu viskositas dari sediaan, di mana nilai viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Dari pemaparan materi di atas, kita mengambil dari beberapa referensi jurnal, diantaranya yaitu yang pertama Nanogel, Versatile Nano Delivery System for Biomedical Application yang ditulis oleh Yinlong Yin, Ben Hu, Xiao Yuan, Li Chai, Wilgao, Xian Yang, dan terbit pada tahun 2020. Yang kedua, Synthesis and Evaluation of UV Cross-Linked Poly Loaded Thymol Nanogel for Antifungal Application in Oral Candidiasis yang ditulis oleh Jitendra B. Naik, Rahul Rajput, Jitendra S. Narhed, Arun Mujdamar, Pritam B. Patil, dan terbit pada tahun 2021. Dan yang ketiga, Optimization of Autosomal Nanogel for Topical Nanocure and Sulforaphane Delivery in Effective Skin Cancer Therapy yang ditulis oleh Kriti Soni, Ali Mujtaba, MD Haban Ahtir, Ahmed Zafar Zafar, Kacan Kol, dan terbit pada tahun 2020. Selanjutnya, kami mengambil referensi dari jurnal yang ditulis oleh Fateh Al-Rahman, Makbul F., Elamin Ibrahim L5, Sayop M.E., Ali M.L. Hasan, Salah Eldin Omar Hussein, yang terbit pada tahun 2017, yang berjudul Nanogel as a Pharmaceutical Carrier, dan diterbitkan oleh Scholars Academic and Scientific Publisher. Volume jurnal 4730 sampai 4736. Kemudian, kami mengambil referensi dari jurnal yang ditulis oleh Nali, Jin Liwang, Xing Guoyang, Ling Ping Li, yang terbit pada tahun 2011, yang berjudul Novel Nanogel as Drug Delivery System for Purely Soluble Anti-Cancer Drugs, dan diterbitkan oleh Elsevier. Volume jurnal 237 sampai 244. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih.